Saudara-saudara, pernahkah Anda memiliki sebuah pesan yang penting yang mengandung hal yang sangat penting yang Anda anggap bahwa itu mesti disampaikan kepada orang lain, tetapi mungkin Anda kesulitan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Anda itu kepada orang lain, padahal pesan itu merupakan hal yang penting. Mungkin suatu saat Anda akan berusaha untuk menyampaikan pesan itu kepada anak Anda tentang hal yang sangat penting yang dia mesti ketahui dan dia mesti lakukan. Tetapi sesudah mengevaluasi, ternyata Anda bisa menganalisa bahwa pesan itu tidak bisa ditangkap dengan baik oleh anak Anda. Sebagai seorang atasan, mungkin Anda merancang sebuah hal yang menjadi kegiatan atau program dan berusaha menyampaikan isi daripada rancangan itu, program itu. Sesudah dilakukan, Anda menangkap bahwa pesan yang Anda sampaikan tidak sampai kepada orang-orang yang Anda pimpin. Saudara-saudara, sumber penelitian dan riset tentang kepemimpinan memberitahukan kepada kita bahwa mempunyai suatu pesan yang sangat baik tidak akan ada artinya apabila kita tidak bisa mengkomunikasikan pesan itu dengan jelas. Bagaimana supaya pesan itu bisa dikomunikasikan dengan jelas? Simak Peniel Ministry. Saudara-saudara, kamu dapat, kamu bisa. Kita berjumpa kembali bersama dengan Peniel Ministry dalam acara Wajah Allah, dan kita membahas tema tentang komunikasi yang baik. Komunikasi memang memegang peranan yang penting dalam menyampaikan pesan-pesan dalam kehidupan. Pesan-pesan yang penting tidak akan bisa diterima dan dilakukan bila kita tidak kemudian mengkomunikasikannya dengan baik. Gambaran yang sangat penting sebagai orang percaya kita dapatkan dari bagaimana Allah mengkomunikasikan pesannya kepada umatnya. Ketika Allah mengkomunikasikan pesannya kepada umatnya dalam perjanjian lama, hal yang sangat luar biasa kita dapatkan dari gambaran bagaimana Allah mengkomunikasikan pesannya kepada umatnya adalah ketika hukum Taurat itu diturunkan kepada umat Israel. Itu kita melihat tentang bagaimana Allah memakai visualisasi, bagaimana langit pada saat itu gelap, halilintar, dan kemudian bagaimana Allah juga memakai audio atau pendengaran dengan bunyi guruh, sehingga pesan yang disampaikan kepada Allah adalah pesan yang bisa dipahami oleh umat Israel sebagai sebuah hal yang penting. Nah, dalam perjanjian baru kita melihat mengkomunikasikan pesan adalah juga merupakan hal yang penting. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan pengajarannya tentang Injil Kerajaan Allah dengan memakai perumpamaan-perumpamaan, cerita-cerita yang lekat dalam kebudayaan bangsa Yahudi atau orang Israel pada saat itu, Tuhan pakai untuk menjelaskan hal-hal yang sulit, pemikiran-pemikiran yang baru untuk bangsa Israel atau orang-orang Yahudi bisa memahami makna isi daripada pesan itu. Dari sini kita melihat bahwa sebenarnya Allah memberikan contoh dan teladan kepada kita supaya kita bisa memahami bahwa mencapai sesuatu dalam kehidupan berkaitan dengan rancangan,
tujuan yang ingin kita capai, yang ingin kita lakukan kepada orang lain, orang tua kepada anak, atasan kepada bawahan, sesama rekan kerja dalam pelayanan, bagaimana mengkomunikasikannya merupakan hal yang penting. Hal yang pertama yang mesti kita lakukan adalah jangan membuat pesan yang sulit, artinya jangan membuat pesan yang tidak bisa dimengerti atau sulit untuk dimengerti, dicerna oleh orang yang tengah mendengarkan pesan Anda. Ketika Anda menyampaikan sebuah pesan kepada anak Anda tentang bagaimana dia harus menjaga kebersihan, maka Anda akan berusaha untuk membuat sederhana pesan itu. Nak, mandilah sebelum tidur. Kalau tidak, engkau akan merasa gerah, badanmu merasa gatal, dan engkau tidak bisa tidur dengan nyenyak. Anda tidak akan menjelaskannya dengan sangat sulit dengan mengatakan begini, nak, mandilah, karena bila engkau tidak mandi, maka kuman yang ada pada tubuhmu itu akan membuat engkau menjadi tidak nyaman, dan nanti engkau akan terkena penyakit kulit, dan kemudian engkau harus dibawa ke dokter, dan seterusnya. Pesan itu terlalu panjang untuk dicerna oleh anak Anda. Anda mesti menyederhanakan pesan itu. Nah, karena itu mengkomunikasikan pesan yang penting pertama-tama adalah sederhanakan pesan itu. Berbicara terus terang, langsung pada tujuan, jelaskan maksud Anda dengan sebaiknya, sehingga orang yang mendengarkan pesan Anda menangkap apa yang Anda sampaikan dan tidak kebingungan. Dengan begitu, maka apa yang penting dalam pesan itu bisa ditangkap, dimengerti, jelas, dan dilakukan. Hal yang kedua yang mesti kita lihat dalam berkomunikasi yang baik, menyampaikan pesan kepada orang lain adalah, lihatlah Anda tengah berbicara kepada siapa, atau kepada siapa Anda berbicara adalah penting sehingga Anda bisa mengkomunikasikan pesan Anda itu dengan baik. Nah, Tuhan Yesus kenapa memakai perumpamaan, umpama atau misal-misal yang diambil dari kehidupan tiap-tiap hari orang-orang yang ada pada saat itu ketika dia menyampaikan Injil Kerajaan Allah. Tuhan memakai umpama karena para pendengarnya lebih gampang untuk menangkap ide-ide, lebih gampang untuk menangkap apa yang dia ajarkan lewat apa yang menjadi adat istiadat atau apa yang menjadi sesuatu yang ada mereka lakukan tiap hari dan mereka kenal sebagai sebuah hal yang lekat dalam kehidupan mereka. Nah, ketika saudara ingin memakai sebuah pesan dalam membungkusnya dengan cara supaya pesan itu bisa ditangkap oleh orang lain, maka pertama-tama lihatlah kepada siapa Anda tengah berbicara. Terkadang ketika kita berbicara kepada orang dalam budaya yang berbeda dengan budaya kita, kita memakai semboyan atau kita memakai pepatah atau kita memakai hal-hal tertentu yang menjadi kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan mereka untuk menyampaikan pesan kita, menjadi jembatan untuk pesan kita masuk. Nah, ketika kita berbicara kepada seseorang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan kemudian pendidikan yang rendah, akan sangat berbeda. Sebab itu, supaya pesan Anda sampai kepada orang lain, ketika Anda berkomunikasi, lihatlah orang yang sedang Anda ajak bicara. Lihatlah kepada siapa pesan itu disampaikan. Tentunya Anda menyampaikan pesan kepada anak TK akan beda dengan seorang mahasiswa. Kepada seorang karyawan Anda yang memiliki pendidikan yang rendah dan tinggi akan sangat berbeda. Kepada anak Anda dengan
kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda-beda akan sangat berbeda. Anda yang lebih perasa, Anda akan berbicara lebih menekankan pada rasa. Anak Anda yang menggunakan pikiran untuk mencerna segala sesuatu, Anda menjelaskannya lebih banyak supaya dia memahami dengan pikirannya. Lihatlah kepada siapa Anda berbicara ketika mengkomunikasikan pesan Anda. Hal yang ketiga, perlihatkanlah kebenaran. Perlihatkanlah kebenaran. Ketika Anda menyampaikan pesan kepada seseorang, kebenaran itu mesti nampak jelas ketika pesan itu disampaikan. Kebenaran itu artinya sesuatu yang Anda sampaikan sungguh-sungguh merupakan hal yang penting bagi orang yang Anda sampaikan pesan tadi. Anda akan membawa sebuah pesan, mengkomunikasikannya karena itu penting dan Anda tidak menyelewengkan pesan itu demi kepentingan Anda. 1, 2. Ketika yang Anda sampaikan adalah kebenaran, maka Anda menyampaikan sesuatu yang sudah Anda lakukan. Misalnya Anda tengah mengkomunikasikan sebuah pesan kepada anak Anda tentang bagaimana dia mesti menghargai waktu-waktu ibadah. Kalau Anda mengkomunikasikan itu, menyampaikan isi pesan itu tanpa Anda sendiri menghargai apa isi pesan itu, susah untuk anak Anda menerima pesan itu. Begini, nah, pergilah beribadah. Karena hari Minggu adalah hari untuk beribadah, pergilah ke sekolah Minggu. Anak itu menangkap pesan Anda, oh, papa saya tengah mengatakan saya mesti pergi ke gereja. Sekolah Minggu karena ini hari Minggu. Tetapi sesudah pulang sekolah Minggu, dia tidak melihat Anda ke gereja. Dia melihat Anda santai-santai saja. Sampai malam Anda tidak ke gereja. Dia bingung. Apa sih pesan yang tengah papa sampaikan? Pesan itu nampaknya penting, tetapi tidak penting untuk papa, penting buat saya. Nah, bagaimana? Disinilah yang menjadi penekanan bahwa perlihatkanlah kebenaran ketika Anda menyampaikan pesan itu. Ini berarti bahwa Anda mesti melaksanakan apa yang Anda katakan sebagai sebuah pesan, sehingga anak itu menangkap bahwa pesan itu adalah sebuah hal yang penting yang telah Anda lakukan. Perlihatkanlah kebenaran dari isi pesan Anda. Berkomunikasi untuk menyampaikan pesan yang kita sampaikan supaya orang lain bisa menerimanya, kita melakukannya dengan cara membiarkan orang lain untuk menanggapi apa yang kita sampaikan. Mintalah tanggapan. Ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, seringkali orang banyak itu 1 atau 2 orang menyela dan mempertanyakan hal-hal tertentu. Misalnya ketika Tuhan berbicara tentang keselamatan seorang muda, kemudian mengatakan, Tuhan, apakah yang harus saya bisa lakukan supaya saya selamat? Lalu Tuhan kemudian kembali mempersilakan orang itu memberikan tanggapan. Sesudah menjelaskan, artinya begini, untuk sampai kepada pesan yang Anda komunikasikan diterima oleh orang lain, Anda membutuhkan tanggapan balik dari orang lain. Anda membutuhkan mereka berbicara dengan maksud, jika mereka belum memahami, mereka akan menanyakan kepada Anda. Atau dengan mereka memberikan tanggapan terhadap apa yang Anda bicarakan, Anda memahami bahwa pesan itu telah sampai ataukah belum sampai untuk orang yang Anda tengah menyampaikan atau mengkomunikasikan pesan tadi. Sebab itu, sebagai seseorang yang mengkomunikasikan pesan, hindarilah Anda menjadi seseorang yang tertutup, mengarahkan ini, tanpa kemudian bertanya atau tanpa kemudian memberikan ruang kepada orang lain menyatakan
apa yang dia pahami dari pesan Anda. Saudara-saudara, sangat penting komunikasi. Dalam kehidupan keluarga, bila komunikasi antara suami dan istri berjalan dengan tidak baik, maka relasi di antara mereka dari waktu ke waktu akan semakin buruk. Bila sebagai orang tua terhadap anak, komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, anak tidak memahami apa yang hendak Anda sampaikan sebagai orang tua kepada dirinya, Anda tidak memahami apa yang anak Anda harapkan dari Anda sebagai orang tua, maka kacau. Sebagai pelayan yang melayani bersama-sama, mengkomunikasikan hal-hal yang penting sampai kepada orang lain adalah hal yang mutlak mesti dilakukan. Sebagai atasan, Anda mengendaki supaya pesan Anda sampai kepada bawahan Anda, supaya tugas-tugas bisa dilakukan dengan baik. Kesimpulan akhir dari pernyataan-pernyataan saya tadi adalah mengkomunikasikan pesan dengan baik adalah sangat penting, dan hal-hal tadi akan menolong Anda untuk mengkomunikasikan pesan Anda sampai kepada orang lain dengan baik. Tuhan juga mengkomunikasikan firman-Nya dengan baik kepada kita, supaya kita bisa mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Nya. Kita mengakhiri acara Wajah Allah pada saat ini. Harapan kami adalah Anda selalu diberkati oleh Tuhan, dan biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi Anda. Kamu dapat, kamu bisa. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.